Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi penonton video pembelajaran kali ini. Yang terhormat kepada Ibu Fitantri Swandini sebagai dosen pengampu dari mata kuliah teori akuntansi ini dan teman-teman yang sangat hebat. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Eko Suwono sebagai moderator yang nantinya akan memandu jalannya presentasi virtual ini. Kemudian ada 4 pemateri kita yang sangat hebat yang akan sharing knowledge-nya kepada kita semua, yaitu ada Laila Khomsah sebagai pemateri pertama, selanjutnya ada Winda Febrilita sebagai pemateri kedua, dan Puspadania sebagai pemateri ketiga, serta Muhammad Yudi Kurniawan sebagai pemateri keempat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai materi perumusan teori akuntansi. Dalam materi ini kita memiliki 3 pembahasan pokok utama, di antaranya ada pengertian perumusan teori, ada pendekatan dalam perumusan teori, dan pembahasan yang terakhir mengenai perbedaan prinsip akuntansi konvensional dan akuntansi syariah. Wah, sepertinya akan sangat menarik pembahasan kita kali ini. Baik, tanpa menunggu lama, langsung saja kepada pemateri pertama, yaitu Saudari Laila Khomsah untuk bisa memulai sharing mengenai pokok pembahasan kali ini, dan akan diteruskan oleh pemateri lainnya tentunya. Padanya dipersilahkan. Pengertian perumusan teori akuntansi. Pada dasarnya, teori akuntansi dijadikan sebagai dasar untuk memahami pelaporan keuangan dan bagaimana perusahaan membuat dan menyampaikan laporan keuangannya dengan menggunakan strategi yang tepat. Untuk mempermudah mencapai tujuan tersebut, maka dibutuhkan sebuah metode yang bertujuan untuk merumuskan atau menyusun teori akuntansi sehingga dapat mempraktekkan akuntansi dengan benar. Pendekatan dalam perumusan teori akuntansi. Metode pendekatan yang dapat digunakan dalam perumusan teori akuntansi yaitu: yang pertama, pendekatan non-teoris, yang kedua, pendekatan teoritis, yang ketiga, pendekatan lainnya, dan yang keempat, pendekatan regulari. Pendekatan yang dapat digunakan dalam perumusan teori akuntansi. Yang pertama yaitu pendekatan non-teoritis. Pendekatan non-teoritis dibagi menjadi 2, yaitu pendekatan pragmatis dan pendekatan otoritas. Pendekatan pragmatis menekankan pada kepentingan praktik yang berusaha merumuskan teori dan pengembangan prinsip akuntansi sesuai dengan kegunaannya untuk memecahkan masalah praktik. Sedangkan pendekatan otoritas biasanya digunakan oleh badan-badan yang memiliki otoritas dalam merumuskan teori-teori akuntansi yang sesuai dengan bidang dan kegunaannya. Yang kedua, pendekatan teoritis. Pendekatan teoritis dibagi menjadi 6, yaitu yang pertama, pendekatan deduktif. Pendekatan deduktif biasanya bermula dari hal-hal yang bersifat umum dan secara khusus dapat ditarik kesimpulannya. Yang kedua yaitu pendekatan induktif. Pendekatan induktif adalah kebalikan dari pendekatan deduktif. Pendekatan induktif dimulai dengan pengamatan terhadap objek yang memiliki ciri spesifik untuk kemudian ditarik penalaran yang dimulai dari hal-hal yang khusus ke hal-hal yang bersifat umum. Yang ketiga, pendekatan etik. Pendekatan ini berkaitan dengan moral, perilaku, buruk dan baik. Yang keempat, pendekatan sosiologis. Pendekatan ini menekankan pada aspek kesejahteraan umum masyarakat. Yang kelima, pendekatan ekonomi. Pendekatan ini menekankan bahwa dalam perumusan teori akuntansi, indikator-indikator makroekonomi seperti inflasi harus dipertimbangkan yang dapat memberikan kesejahteraan ekonomi secara umum. Yang keenam, pendekatan elektrik. Pendekatan ini pada hakikatnya adalah hasil dari usaha-usaha yang dilakukan oleh kalangan profesi dan pemerintah sebagai bentuk partisipasinya terhadap perkembangan prinsip akuntansi. Yang ketiga yaitu pendekatan lainnya. Pendekatan lainnya terdiri dari 3, yaitu pendekatan peristiwa, pendekatan perilaku, dan pendekatan prediktif dan positif. Yang A, pendekatan peristiwa. Pendekatan peristiwa ini adalah menekankan agar akuntansi dapat menyediakan informasi tentang peristiwa-peristiwa ekonomi yang berguna untuk berbagai kepentingan. Yang B, pendekatan perilaku.
Pendekatan ini menekankan pada perilaku atau kriteria ilmu perilaku. Yang C, pendekatan prediktif dan positif. Pendekatan ini adalah menekankan bahwa akuntansi harus memiliki kemampuan untuk meramalkan dan memproyeksikan fakta-fakta akuntansi terhadap peristiwa yang akan terjadi di masa yang akan datang dengan metode yang sesuai dan berguna bagi pemakai informasi. Yang keempat, yaitu pendekatan regulatori atau pendekatan regulasi, adalah sejumlah perangkat peraturan perundang-undangan yang dirancang dan diberlakukan terutama untuk kepentingan operasi atau kegiatan industri tertentu. Ada dua kelompok kepentingan yang berkaitan dengan regulasi, yaitu yang pertama, a public interest theories, adalah teori kepentingan sektor publik yang memiliki tujuan utama yaitu melindungi kepentingan sektor publik. Yang kedua, interest group atau teori kelompok, adalah teori yang menekankan pada perkembangan dan mempertahankan regulasi yang mendukung kelompok tertentu. Teori kepentingan kelompok ini dibagi dalam dua versi teori, yaitu yang pertama, the political ruling elite theory of regulation, teori yang memfokuskan pada kekuatan politik yang berusaha untuk menguasai pusat-pusat pengambilan keputusan politik yang menguntungkan kepentingannya. Yang kedua, the economic theory of regulation, adalah teori yang menekankan pada kekuasaan ekonomi, artinya kepada penguasaan atau sumber-sumber ekonomi sehingga dapat mengendalikan keputusan-keputusan di bidang ekonomi. Karena akuntansi konvensional yang dikenal saat ini diilhamkan dan berkembang berdasarkan tata nilai yang ada dalam masyarakat barat, maka kerangka konseptual yang dipakai sebagai dasar pembuatan dan pengembangan standar akuntansi berpihak kepada kelompok kepentingan tertentu. Fenomena kegagalan akuntansi konvensional dalam memenuhi tuntutan masyarakat akan informasi keuangan yang benar, jujur dan adil, meningkatkan kesadaran dan kalangan intelektual muslim akan perlunya pengetahuan akuntansi yang islami. Perumusan kembali kerangka konseptual pelaporan keuangan dengan mendasarkan pada prinsip kebenaran, kejujuran, keadilan menjadi sangat mendesak untuk dilakukan, mengingat akuntansi syariah sesuai dengan fitrah atau kecenderungan manusia yang menghendaki terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi etika dan tanggung jawab sosial. Dan pembahasan terakhir yaitu perbedaan prinsip akuntansi konvensional dan akuntansi Islam. Yang pertama, entitas. Entitas dalam akuntansi konvensional yaitu pemisahan antara bisnis dan pemilik. Sedangkan dalam akuntansi syariah yaitu didasarkan pada pembagian laba, firm tidak memiliki kewajiban terpisah. Yang kedua, going concern. Going concern dalam akuntansi konvensional yaitu bisnis terus beroperasi sampai tercapainya tujuan dan semua aset terjual. Sedangkan going concern dalam akuntansi syariah yaitu kelangsungan usaha tergantung pada kontrak persetujuan antara pihak yang terlibat dalam kegiatan bagi hasil. Yang ketiga, periode. Periode dalam akuntansi syariah tahun hijriah untuk perhitungan zakat terkecuali untuk sektor pertanian berdasarkan musim panen. Sedangkan periode dalam akuntansi konvensional yaitu akuntansi yang tidak dapat menunggu sampai akhir kehidupan perusahaan untuk mengukur suksesnya perusahaan.
Yang keempat, unit. Unit dalam akuntansi konvensional yaitu pengukuran nilai moneter. Sedangkan unit dalam konvensional Islam atau syariah yaitu kuantitas atau harga pasar untuk ternak, barang pertanian, dan emas untuk memenuhi kewajiban zakat. Yang kelima, pengungkapan penuh. Dalam konvensional yaitu untuk tujuan pengambilan sebuah keputusan. Sedangkan dalam syariah yaitu untuk menunjukkan pemenuhan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala, sosial dan individu. Yang keenam, objektivitas. Objektivitas dalam konvensional. Kepercayaan terhadap pengukuran yaitu bebas dari bias subjektif. Sedangkan dalam syariah seperti sifat Rahman yang memiliki kesadaran bahwa kita memenuhi semua kewajiban keuangan dan non keuangan untuk keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, materialitas. Dalam konvensional berkaitan dengan kepentingannya informasi terhadap pengambilan keputusan. Sedangkan dalam syariah material berkaitan dengan pengukuran yang adil dan pemenuhan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala, sosial dan individu. Yang kedelapan, konsistensi. Dalam konvensional seperti mencatat dan melaporkan secara konsisten sesuai dengan GAAP atau Generally Accepted Accounting Principle. Sedangkan dalam akuntansi syariah seperti mencatat dan melaporkan secara konsisten berdasarkan prinsip syariah. Yang kesembilan, konservatisme. Dalam konvensional seperti memilih teknik akuntansi yang paling memberikan pengaruh kecil terhadap pemilik. Sedangkan dalam syariah seperti memilih teknik akuntansi yang paling menguntungkan masyarakat. Misalnya, memilih angka yang lebih besar untuk pembayaran zakat. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada keempat pemateri yang telah menjelaskan mengenai perumusan teori akuntansi, metode-metodenya, sampai ke perbedaan prinsip akuntansi konvensional dan syariah. Wah, cukup interesting bukan pembahasan kita kali ini? Nah, selanjutnya saya akan menyimpulkan pokok pembicaraan yang telah diberikan oleh keempat pemateri tadi. Jadi kesimpulannya, teori akuntansi ini masih merupakan sesuatu yang kontroversial. Ada yang menginginkan teori akuntansi hanya sebagai justifikasi, ada pula yang menginginkan teori akuntansi ini sebagai penalaran yang logis. Ada pula yang menginginkan teori akuntansi sebagai penjelasan ilmiah. Hal ini menyebabkan pendekatan dalam pengembangan teori akuntansi ini berbeda-beda. Walaupun banyak penulis buku teori akuntansi yang menginginkan teori akuntansi yang tunggal dan komprehensif, namun harus diakui bahwa sampai saat ini belum ada teori akuntansi yang bersifat komprehensif. Banyak literatur teori akuntansi yang menggunakan pendekatan berbeda untuk menyusun suatu teori sehingga tidak ada bangunan teori akuntansi yang tunggal. Terdapat beberapa pendekatan dalam perumusan teori akuntansi, diantaranya pendekatan neoteoristis, pendekatan pragmatik, pendekatan otoritas, pendekatan teoritis, pendekatan deduktif, pendekatan induktif, pendekatan etik, pendekatan sosiologis, pendekatan ekonomi, pendekatan etik, pendekatan lainnya, pendekatan peristiwa, pendekatan perilaku, pendekatan prediktif, dan pendekatan regulatori. Baik, itulah materi yang dapat kami sampaikan. Saya yakin teman-teman dapat memahaminya dengan baik.
Sebelum menutup presentasi ini, saya memiliki quotes nih buat teman-teman. Jangan pernah berhenti belajar, karena hidup tak pernah berhenti mengajarkan. Baik, saya Eka Suwarno, perwakilan dari kelompok 1. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan, dan izin undur diri saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.